kita simak terlebih dahulu berikut ini paparan dari Bapak Dr. Taat Setiawan STMT, Kepala Balai Konservasi Air dan Tanah untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Direktur PDAM, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok, kemudian Bapak anggota DPRD dari Kota Depok, kemudian rekan-rekan narasumber, serta para hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi saya terkait dengan tema seminar kali ini, yaitu bahaya penggunaan air tanah yang berlebihan. Sebelumnya saya luruskan dulu, ini saya dari Balai Konservasi Air Tanah. Jadi Balai Konservasi Air Tanah ini berada di bawah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi bukan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Jadi kami dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, terima kasih. Kita mulai. Terkait dengan materi ini kami akan ada beberapa outline. Yang pertama adalah pendahuluan. Terima kasih Pak. Kemudian permasalahan air tanah saat ini, kemudian pentingnya pengelolaan air tanah serta konservasi air tanah di Cekungan Air Tanah Jakarta. Jadi Balai Konservasi Air Tanah ini adalah wilayahnya di Cekungan Air Tanah Jakarta. Next. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar air di permukaan bumi adalah air asin. Kemudian 2,5%-nya adalah air tawar. Kemudian dari 2,5% ini 30% dari 2,5% ini adalah air tanah fasenya. Selain itu fasenya adalah fase padat, sehingga sekitar 1% air tanah adalah penyusun air di permukaan bumi ini. Jadi jumlahnya relatif sedikit, sangat sedikit dibanding sumber daya air lainnya. Kemudian air 99% di permukaan bumi ini tidak bisa digunakan, hanya sekitar 1% yang bisa digunakan oleh kehidupan manusia. Next. Ini adalah siklus air, mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Fajar Lubis, di mana air ini adalah suatu siklus yang sifatnya adalah terbuka. Air hujan jatuh, sebagian menjadi air permukaan dan sebagian menjadi air tanah. Next. Air tanah definisinya adalah semua air yang berada di bawah permukaan tanah dalam keadaan jenuh. Jadi kalau kita lihat sumur gali, nah itu batas air zona jenuh dan tidak adalah di permukaan air pada sumur gali tersebut. Di bawah muka air itu adalah zona jenuh, namanya air tanah. Di atasnya adalah air, namanya adalah air yang mengisi kelembaban tanah pada zona tidak jenuh. Next. Groundwater atau air tanah ini memiliki sistem yang multi-layer, artinya di bawah sana itu sistemnya berlapis-lapis. Ada yang di atas, kemudian dia namanya akuifer bebas, kemudian di bawah namanya akuifer tertekan, ada suatu lapisan yang kedap air gitu. Nah ini sifatnya berbeda. Ini biasanya orang-orang nyebutnya air tanah dangkal, ini adalah air tanah dalam gitu. Tapi dia sebetulnya bervariasi, tidak hanya vertikal tapi secara lateral, secara spasial gitu. Di satu sisi dia sebagai unconfined, di sisi lain dia bisa semi confined ataupun confined. Maksud saya adalah tertekan, di satu sisi lain dia sifatnya tidak tertekan. Next. Kemudian permasalahan air saat ini adalah abad 21 ini adalah abadnya air. Abad 20 mungkin abadnya minyak, di mana perang antar negara disebabkan oleh minyak, tapi sekarang abadnya air. Meningkatnya populasi, pemanasan global, kontaminasi ini tentunya terjadi degradasi lingkungan air tanah, sehingga terjadi dalam tanda petik adalah perang air. Air tanah berubah menjadi sumber daya yang habis pakai, menjadi sumber daya yang sifatnya harus didaur ulang. Karena apa? Karena lebih dari sepertiga populasi manusia ini menggantungkan pada air tanah. Next. Kita lihat sumber air minum di Indonesia secara keseluruhan dari GWSP 2021 menyebutkan bahwa air tanah ini 46% menyumbang untuk air minum. Ini belum 19% adalah mata air. Nah, mata air ini juga air tanah secara genetik.
Apabila digabungkan ini menjadi sekitar 65%. Jadi 65% sumber air minum adalah air tanah. Sisanya dari sumber lain seperti ada air dalam kemasan, kemudian sungai dan danau, tapi air dalam kemasan juga sebagian besar ngambil dari air tanah. PDAM juga beberapa lokasi juga mengambil dari air tanah. Jadi mungkin sekitar 70% gitu ya sumber air minum dari air tanah. Next. Ini adalah Jakarta. Untuk Jakarta ini cakupan layanan Pamjaya ini sekitar 60%. Ini belum termasuk kebocoran. Kebocoran itu biasanya sekitar 20%. Perpipaan itu kan biasanya mengalami permasalahan pada sambungan-sambungannya, sehingga sekitar mungkin di atas 40-50% sama dengan hampir separohnya gitu ya yang baru terlayani. Next. Kemudian sementara itu kualitas air sungai di Indonesia itu 53% itu sangat tercemar. Itu di Indonesia secara keseluruhan, belum di kota-kota besar seperti Jakarta dan Depok ini tentunya jauh lebih besar lagi. Sehingga air tanah masih menjadi primadona terhadap pemanfaatan sumber air di berbagai wilayah di Indonesia. Next. Kemudian isu sumber daya air, karena wilayah kami di Jakarta tentunya kami konsen terhadap permasalahan air di cekungan air tanah Jakarta, di mana Depok ini adalah bagian dari wilayah cekungan air tanah Jakarta. Sebagian besar wilayah Depok adalah zona imbuhan dari cekungan air tanah Jakarta. Isu-isu terkait dengan air di Jakarta adalah pencemaran air tanah baik oleh antropogenik maupun intrusi air laut. Kita sering mendengar intrusi air laut atau penyusupan air laut pada akuifer pantai di daerah utara Jakarta. Kemudian isu pencemaran oleh antropogenik, kemudian krisis air dan lain sebagainya. Selain itu juga ada isu lanjutan dari air tanah terkait air tanah yang sering dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak, yaitu adanya amblesan tanah. Nah, amblesan tanah ini masih menjadi salah satu PR di kami, seberapa besar proporsi pengambilan air tanah menyumbang terhadap mekanisme atau proses terjadinya amblesan tanah. Ini terlihat muka air laut di bagian utara Jakarta ini lebih tinggi daripada muka daratan. Kemudian terjadi amblesan tanah di daerah Ofleh ini turun sekitar 90 cm. Ini Menara Bahari juga miring. Ini adalah permasalahan land subsidence atau penurunan muka tanah, yang salah satu triggernya adalah pengambilan air tanah. Next. Kemudian ini kaitannya dengan perubahan penggunaan lahan versus perubahan penggunaan air tanah di berbagai negara di Asia gitu. Di kayak Tokyo, Osaka dan lain sebagainya, perubahan penggunaan lahan artinya pertambahan populasi diikuti dengan pengalihan dari air tanah menjadi air yang bukan air tanah atau dari sumber lainnya. Sehingga permasalahan penurunan muka air tanah di negara-negara tersebut, kayak di Tokyo, Osaka dan lain Seoul gitu, dia air tanah setelah dilakukan pengalihan dari air tanah menjadi air lainnya, dia akan pulih air tanahnya. Nah, Jakarta bagaimana saat ini? Kami Balai Konservasi Air Tanah sejak tahun 2014 telah berperan penting terhadap proses pemulihan air tanah di Jakarta. Nanti akan kita lihat. Next. Ini adalah permasalahan, sering kita lihat daerah imbuhan dan lepasan, apalagi Depok ini adalah daerah imbuhan air tanah, di mana daerah imbuhan air tanah adalah input dari sistem air tanah yang ada secara regional, baik di Jakarta maupun Jakarta dan sekitarnya. Daerah imbuhan air tanah apabila tidak di-manage dengan baik, ini akan terjadi, misal alih fungsi lahan, abstraksi yang berlebihan, akan terjadi debit banjir gitu ya. Peningkatan aliran limpasan, terjadinya banjir, akan tetapi di sisi lain dia kalau daerah sering banjir maka dia pasti air tanahnya berkurang, kekeringan gitu. Karena pada sistem daerah imbuhan ini relatif belum ada lapisan-lapisan penyekat, sehingga pengambilan air tanah berlebihan akan langsung berdampak terhadap masyarakat bawah itu. Sehingga tadi upaya PAM dari Asasta Depok untuk memperluas jaringan itu sangat penting sekali, karena mengingat Depok adalah daerah imbuhan air tanah.
Kemudian di daerah lepasan juga begitu. Jakarta selama ini sudah overeksploitasi sehingga terjadi kerusakan-kerusakan air tanah di daerah Jakarta yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Next. Ini intrusi air laut, misalnya pada akuifer pantai di daerah utara Jakarta diambil berlebihan sehingga air laut yang tadinya di sini karena dia setimbang terhadap air tanah kemudian diganggu kesetimbangannya akan mengalami penyusupan ke arah daratan sehingga air-air sifatnya jadi asin. Next. Kemudian apa tindakan kita? Tindakan kita tentunya terkait dengan fokus kami adalah pengelolaan air tanah. Air tanah harus di-manage. Next. Pertama adalah merubah mindset bahwa air tanah adalah sumber daya air yang diperbarui. Tapi sebetulnya umur pembentukan air tanah itu cukup lama. Jakarta itu umurnya bisa puluhan ribu tahun. Depok yang daerah resapan itu ratusan tahun pembentukannya. Sehingga apa? Dalam konteks umur manusia mestinya ini air tanah dianggap seperti bahan tambang lainnya. Dia relatif tidak terbarui. Itu mindset kita, sehingga apa? Kita harus hemat air tanah, karena apa? Karena pembentukannya sangat-sangat lama sekali. Gitu. Dalam konteks manusia adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Next. Nah ini flow path atau sistem aliran air tanah, ini ada yang harian, itu biasanya yang di bawah di dekat rumah kita di sumur-sumur gali ini kemarin hujan sekarang terisi, tetapi yang di bawah sana tidak. Dia butuh ratusan bahkan ribuan tahun untuk mengisi akuifer yang lapisan akuifer yang ada, sehingga ini harus kita kendalikan penggunaannya. Next, basic dari pengelolaan air tanah tentunya adalah cekungan air tanah. Cekungan air tanah ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang sumber daya air adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat di mana semua kejadian pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan berlangsung. Kota Depok dalam konteks cekungan air tanah adalah bagian dari pengimbuhan atau input dari sistem hidrogeologi yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Next. Ini adalah gambaran melintang dari sistem model konseptual dari sistem hidrogeologi Jakarta. Ini kota Depok, kemudian input air tanah yang di Depok jatuh gitu misalnya terinfiltrasi, terperkolasi, membentuk air tanah kemudian mengalir di Jakarta. Dari tempat masuknya air tanah ini ke Jakarta ini butuh puluhan ribu tahun. Next. Kemudian ini ada matriks zona konservasi air tanah. Ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan air tanah. Kita melakukan kriteria-kriteria terhadap daerah-daerah di mana air tanah tersebut dia sifatnya masih aman untuk dimanfaatkan, tentunya dengan pemanfaatan yang terbatas, apakah dia rawan, apakah kritis atau rusak. Aman ketika penurunan muka air tanah dari kondisi awal kurang dari 40%. Kemudian rawan ketika penurunannya 40 hingga 60%. Dan kritis ketika penurunannya 60 hingga 80%. Bila mana penurunan muka air tanah lebih dari 80% dari kondisi awal, dia dikatakan sudah rusak. Next. Nah, ini adalah model skema penurunan muka air tanah untuk mengetahui kriteria dari zona-zona kerusakan, tingkat kerusakan air tanah. Next. Ini target pengelolaan air tanah tentunya. Misal di Indonesia Jakarta mengalami depresi yang luar biasa, kemudian kita melakukan suatu regulasi yang ketat sehingga diharapkan nanti akan mengalami recovery muka air tanahnya. Berhasil tidaknya recovery tentunya berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, koordinasi dan lain sebagainya, dan juga pengawasan pengendalian. Ini yang bisa diharapkan. Kita harapkan agar recovery di cekungan air tanah Jakarta sifatnya gradual recovery, sehingga muka air tanah naik. Next. Kemudian terkait hal tersebut konservasi cekungan air tanah Jakarta. Next. Ini kami Balai Konservasi Air Tanah itu ada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tepatnya dari di Badan Geologi. Eselon 1-nya, kemudian eselon 2-nya adalah Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Kami adalah UPT di bawah Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugasnya adalah melakukan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.
di wilayah cekungan air tanah Jakarta dan Serang Tangerang. Jadi untuk daerah Serang, Tangerang, sehingga cekungan air tanah Jakarta adalah bagian dari kami dalam kegiatan untuk pemantauan kondisi lingkungan air tanah. Next. Untuk cekungan air tanah Jakarta, di mana Depok ini adalah bagian dari cekungan air tanah tersebut, kami setiap tahun melakukan 220 titik pengukuran pemantauan air tanah. Jadi kita ukur muka air tanahnya dan juga kualitasnya. Kita juga punya sekitar 34 lokasi sumur pantau yang otomatis gitu. Jadi sumur pantau tersebut berguna untuk mengetahui secara temporal muka air tanah. Kemudian kita melakukan juga di sumur-sumur produksi, jumlahnya sekitar 220, kita ambil sampelnya untuk analisis kualitasnya. Kemudian selain itu kita juga tiap tahun melakukan pengukuran pada 100 lokasi untuk dilakukan penurunan muka tanah. Jadi dengan GPS geodetik kita mengukur 100 lokasi di cekungan air tanah Jakarta. Next. Ini adalah hasil dari kegiatan tersebut, tentunya berguna untuk membuat instrumen pengendalian pengambilan air tanah melalui peta konservasi air tanah. Sesuai dengan dasarnya adalah Peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2021. Kemudian kita tuangkan dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 195 2021 berupa peta konservasi air tanah cekungan Jakarta. Jadi ini secara spasial menggambarkan daerah mana yang rusak, mana yang masih aman, mana yang rawan, dan mana yang harus dilindungi dalam konteks zona imbuhan air tanahnya. Ini kita melakukan secara analitik dan juga secara deterministik menentukan zona-zona ini bisa diambil berapa maksimalnya. Pada zona aman misalnya ini 35 meter kubik per hari. Kemudian zona rawan maksimal 28 meter kubik per hari. Pak Taat, izin boleh 1 menit terakhir? Siap. Kemudian kalau yang zona yang pink, yang zona kritis itu sumur baru, dan zona yang merah yang rusak itu tidak bisa dilakukan. Perpanjangan penggunaan air tanah itu dikurangi debitnya. Kemudian daerah imbuhan air tanah juga untuk saat ini sumur baru juga tidak diizinkan gitu. Sementara sumur-sumur yang sudah ada dikurangi debitnya. Next. Ini adalah tugas kami, salah satunya adalah memberikan rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah. Jadi kami yang melakukan rekomendasi teknis terhadap pemerintah daerah. Kalau di Depok misal pemberi izinnya kan pemerintah daerah Jawa Barat. Kami memberikan rekomendasi teknis ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami selama ini sudah melakukan sejak 2018 sudah 4.900 rekomendasi teknis. Next. Ini adalah lokasi-lokasi yang sudah kami berikan rekomendasi teknis. Next. Next, saya kira next. Tinggal 1. Nah, dari kegiatan kami ini kami telah 65% total volume dari yang dimohonkan, artinya yang diajukan itu 65% kami konservasi. Artinya hanya 35% dari total permohonan pengambilan air yang kita rekomendasikan. Lebih dari 50% kami tolak gitu. Agar air tanah terkonservasi. Next. Sebentar lagi mungkin. Nah, ini indikasi dari ketatnya regulasi yang kami lakukan adalah beberapa lokasi menunjukkan muka air tanah mulai mengalami kenaikan. Nah, ini mudah-mudahan seperti yang tadi di kota-kota besar di Asia kayak Osaka, Kyoto, kemudian yang mengalami naiknya muka air tanah karena keberhasilan regulasi. Akan tapi ini masih kami baru indikasi, masih kami validasi apakah naiknya muka air tanah ini betul-betul keberhasilan regulasi air tanah yang cukup ketat. Next. Nah, ini grafiknya pada zona-zona merah ini juga sudah mengalami kenaikan muka air tanah, dan kami terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta yang menerapkan zero deep well dengan layanan PDAM pada zona-zona yang telah mengalami kerusakan air tanah. Dan kami juga terima kasih kepada Pemkot Depok yang tadi yang akan memperluas layanan air perpipaan agar penggunaan air tanah diminimalisir. Next. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali
Pak Taat Setiawan, tadi saya catat bahwa tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi pemulihan dan pengelolaan air tanah juga dilakukan oleh Balai Konservasi Air Tanah Kementerian ESDM. Terima kasih Pak Taat Setiawan atas paparannya.